Ya, salam. Selamat pagi semuanya para sahabat, pencinta uh, acara Okresa yang ada di Zoom maupun yang mendengar lewat channel radio. Pagi ini saya uh, senang sekali bisa ada dan kembali menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, saya serahkan kepada Ibu Valencia atau Ibu Teti untuk memimpin acara ini, dan terima kasih untuk kehadirannya Pak Turi. Ya, senang kita bisa jumpa dan bisa berbagi bersama-sama. Oke, saya silakan kepada Ibu Valencia. Ya, shalom semua sahabat pendengar setia Radio Orkestra, obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Apa kabar semuanya yang sudah berada di ruang virtual saat ini? Semoga semuanya sehat ya. Pasti semuanya semangat untuk mengikuti apa sih yang akan dipaparkan pada pagi hari ini. Cuacanya indah ya di luar sana, tidak hujan, tidak panas. Wah, ini cuacanya bagus sekali. Jadi kita berdoa selalu semoga cuacanya enggak sampai yang polusinya yang berlebih. Sekarang orang sudah mulai kembali lagi menggunakan masker ya, tapi kita mencegah akan lebih baik daripada kita harus mengobati. Sama juga dengan sakit penyakit kita. Pencegahan akan lebih baik kalau kita sering melakukan yang namanya deteksi dini, screening awal, itu akan sangat membantu kita. Oke, iya. Kita pagi hari ini sudah kedatangan Bapak Turimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Turimin. Halo, Bapak Turimin. Bapak Turimin belum open mic. Mic-nya belum dibuka. Iya. Udah, halo. Halo, Pak Turimin. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Turimin? Kabar baik, alhamdulillah Ibu. Iya, Bapak videonya nggak bisa di-on ya, Pak? Bentar. Supaya kita Start deh. bisa bertatap muka, berkenalan Siap. lebih dekat ya Pak ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Sebentar ya Bu, nih anak saya yang itu ini. Silakan, monggo Pak. Iya, oke, saya ini dulu ke teman-teman semua bahwa Pak Turimin merupakan salah satu penyintas kanker nasofaring atau yang biasa kita kenal dengan KNF ya. Iya, Termasuk betul. ya, nasofaring ini termasuk kanker kepala leher. Mungkin teman-teman di luar sana masih bertanya-tanya apa sih gejala-gejala dari nasofaring tersebut. Nah, gejala kanker nasofaring itu bisa muncul benjolan di tenggorokan, Ya, kemudian bilang udah nungguin. mimisan, pilek, atau hidung tersumbat secara terus-menerus ya, dan tidak kunjung hilang. Itu juga merupakan salah satu gejala kanker nasofaring. Kemudian sakit kepala yang tidak kunjung hilang, mengalami infeksi telinga ya, berdengung terus yang secara berulang. Itu juga merupakan salah satu gejala kanker nasofaring. Kemudian telinga terasa tidak nyaman, itu juga merupakan gejala-gejalanya, dan sakit tenggorokan. Namun kita sebagai manusia, kita hanya bisa yang namanya kita berpasrah, berdoa, agama apapun kita pasti akan berdoa, memohon kepada Sang Pencipta memberikan kita jalan keluar terbaik. Nah, kita tetap harus yang namanya mengikuti apa yang harus kita lakukan, datang ke dokter, kita mengikuti apa yang disarankan oleh dokter, kemudian kita jalankan semuanya dengan ikhlas, dengan ridho, pasti semuanya akan diberikan
kesembuhan dan jalan keluar terbaik. Nah, sebelum kita mendengarkan Pak Turimin, hai Pak Turimin, Halo, selamat sudah pagi. sehat, sudah segar ya. Alhamdulillah. Salam Alhamdulillah, kenal Pak alhamdulillah. Turimin. Ya, sebelum kita mendengarkan pemaparan dan sharing dari Bapak Turimin ini, kita mau mendengarkan sebuah lagu dulu ya Pak Turimin ya, biar Oh, Pak Turimin silakan, boleh, boleh. siap-siap. Ya, silakan Baik. Ibu Hilda, mungkin bisa diputarkan sebuah lagu dulu untuk kita dengarkan. Dimakan. Sama makan baru. Aku hendak bersyukur Sambil minum nggak apa-apa ya? Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak
kembali bersama dengan saya Valencia Maria dari CISC bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Turimin, salah satu penyintas kanker nasofaring ya, terdiagnosa sejak tahun 2021. Mungkin sahabat orkestra ada yang belum paham mengenai kanker nasofaring. Kanker nasofaring ini merupakan jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut, termasuk jenis kanker kepala leher selain kanker tiroid. Adapun gejala awal yang terjadi seperti tadi telah saya sampaikan, telinga berdenging, terasa penuh ya, kemampuan mendengar menjadi melemah dan menurun, hidung terasa tersumbat. Ada beberapa cara sebagai diagnosis awal, sebagai anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan juga biopsi. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita sambut Bapak Turimin. Halo Bapak Turimin, apa Halo kabar Ibu, Bapak? selamat pagi. Senang Alhamdulillah berjumpa. kabar baik. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Bapak sehat ya. Alhamdulillah Bu sehat, alhamdulillah. Bapak, ngomong-ngomong, Bapak Turimin terdiagnosis tahun 2021 ya Pak ya? Iya, betul tahun 2021. Oke. Pak Turimin boleh cerita sedikit mungkin gejala awalnya apakah seperti tadi yang saya sampaikan juga Bapak alami? Iya, betul, betul Bat itu. Sama sekali itu. Itu awal Agustus itu saya terasa awalnya dari mata ya. Kita Betul. terasa dari mata dulu, begitu mata kayaknya kok mata nggak enak gitu buat jalan kok kayaknya perasaan masih jauh tapi udah deket jadi kaki sering kesandung gitu. Oh, oke. Udah gitu terus kita coba beli kacamata. Setelah itu beli kacamata sebulan tapi nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak ada perubahan gitu. Akhirnya cek ke dokter mata, akhirnya dokter mata menyatakan bola mata bagus, normal. Nah, setelah itu dikasih obat cukup hampir sebulan kali, terus dikasih tahu kalau emang sebulan nanti nggak ada reaksi apa-apa, matanya nggak berubah, ibaratnya pemandangannya itu nggak berubah, jadi harus ke dokter saraf. Setelah itu ya udah itu ngerasain kupingnya berdenging, kepala pusing, kupingnya berdenging itu terus-terusan tiap Kayak ada malam. suara-suara gitu ya Pak ya? Iya, jadi Kejadian. kayak ada suara mesin air gitu kadang-kadang wing gitu kan. Oh, Itu semalaman oke. itu bisa terus-terusan gitu. Kepalanya pusing terus. Jadi kan susah tidur itu. Nah, kemudian setelah Bapak merasakan gejala-gejala tersebut, apa yang saat itu Bapak langsung terpikirkan? Langsung ke dokter atau apa yang Bapak lakukan? Mungkin kadang-kadang kalau kita kan sakit kepala ambil obat, minum sendiri, obat apa gitu. Kalau Pak Turimin bagaimana? Ya sempat itu minum-minum obat. Beli di warung gitu kayak Panadol, kadang-kadang Dekolsin gitu kan. Yang buat bukan Dekolsin ya, itu kan obat batuk. Ya, Ya obat-obat Panadol. inilah ya, Oh ya, obat ngilangin pusing gitulah. bereda, Beli iya di bereda. warung, ya sempat kepikiran begitu. Tapi ternyata nggak ada perubahan. Makin lama kok makin pusing, kepala makin nggak enak, susah tidur gitu. Ya kebetulan kan saya kerja bawa mobil gitu kan, ikut orang sama bawa mobil pribadi, terus saya bilang ke bos saya bilang maaf Bu, mata satu nggak enak, terus makin lama ini nggak nyaman. Ya terus bos saya langsung nyaranin, ya udah nanti ke dokter aja gitu, langsung disaranin ke dokter. Waktu itu pas tepat tanggal 30 April itu bawa ke dokter mata di daerah Jakarta waktu itu. Itu dari dokter mata dikasih obat nggak berhasil, akhirnya dianterin ke dokter saraf. Tapi dokter saraf itu saya langsung ditebak sama dokternya, Pak Turimin matanya buat ngeliat double ya, gitu. Saya bilang iya dok betul, saya bilang buat ngeliat itu double Bu. Jadi kalau saya jalan itu
Heeh. Jalan itu dua. Oke. Jadi kita susah menentukan ini yang asli yang mana gitu. Jadi ada asli, ada ini palsu gitu ya. Iya, Satu asli, satu bayangan. iya, karena double gitu begitu jalannya double. Jadi kita jalan tuh kayak ini yang asli yang mana gitu kan. Jadi posisi bingung. Setelah itu di dokter saraf saya di MRI, seminggu kemudian dapat hasil MRI, langsung balik ke dokter saraf langsung dilihatin, nih Pak Turimin ini sakitnya ini nih benjolan ini, Bapak benjolan ini yang menekan saraf mata. Nah, mata itu sarafnya ketekan ini, jadi matanya bikin juling begitu, buat lihat double. Begitu. Iya, Mas- jadi setelah itu dokter saraf nyaranin udah langsung ini ke THT aja, ntar bisa kelihatan. Kalau di MRI kan cuman kayak gambar gambar gitu doang. Jadi Iya. kalau di THT kan langsung di endoskopi kelihatan gitu. Jadi Oke. setelah itu langsung digeser ke dokter THT. Nah, dari dokter THT itu waktu itu kebetulan di rumah sakit daerah Bekasi. Hari itu juga dari dokter saraf, habis lihat hasilnya langsung sorenya ke dokter THT di salah satu rumah sakit di Bekasi. Itu langsung kelihatan, langsung dikasih tahu. Nah, Pak, ini penyakit Pak Turmin ini, dia bilang gitu. Pas di endoskopi kan maaf ya, dicolok hidungnya gitu kan Iya, ya. betul. Nah, colok hidungnya kelihatan di situ, Pak, ini penyakit Bapak ini gitu. Jadi Cuman saat itu dokter mengatakan penyakitnya langsung kanker atau bagaimana, Pak? dokter tuh nggak ngasih tahu. Oke. Dokter nggak ngasih tahu, cuman ngasih tahu, Pak Turmin ini penyakitnya ini. Cuman Mm-mm. dokter bilang, jangan ke herbal, ini tidak mungkin selesai penyakitnya, dia bilang gitu. Iya, Jadi iya, dokter iya. langsung ini nyaranin, ini harus berobat di rumah sakit sesuai medis, dia bilang, Iya, iya, iya. sesuai arahan dokter gitu kan. Jadi jangan coba-coba ke herbal, dia bilang gitu. Ya sugesti saya ya oke lah, kita ikutin aja arahan dokter gitu kan. Betul, Yang betul. penting kita sehat gitu, sembuh Iya. gitu. Nah, setelah dokter mengatakan seperti itu, apakah tindakan selanjutnya dari dokter tersebut? Dari dokter tersebut kan pengobatannya ini dokter bilang ini harus di kemo sama sinar radiasi. Itu Nah, apakah dokter tidak menganjurkan Pak Turimin untuk melakukan biopsi? oh ya sebelum itu dibiopsi dulu. Sebelum ke Jakarta, rumah sakit Jakarta itu kan pengobatannya kan kalau di daerah Bekasi cuman baru ada kemo. Ya. Nah, alat radiasi itu di daerah Bekasi waktu itu Jakarta. belum ada. Ya, Belum ada, jadi harus dioper ke Jakarta. Saya setelah itu ngurus-ngurus surat dulu, surat-surat buat ke sono, harus dibiopsi dulu. Surat rujukan Ya. dari sini harus ada bukti surat biopsi dulu, ya dibiopsi Ya, ya. dulu di rumah sakit Bekasi bisa Ya. dibiopsi dulu, baru kita ke rumah sakit Jakarta. Ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah tahu bahwa kalau kita terkena diagnosis ya, terdiagnosis terkena kanker itu memang harus dibiopsi. Apakah Bapak sudah pernah mendengar mungkin dari teman, dari medsos atau dari mana gitu, dari majalah atau apa gitu? Pernah nggak, Pak? Oh, itu sama sekali saya belum Jadi tahu. Pak Turimin nggak mengerti lah ya, belum tahu sama Iya, sekali apa itu biopsi ya. iya belum Jadi mengerti sama Bapak tidak sekali ada itu. rasa was-was hanya karena percaya kepada dokter yang menangani. Jadi Bapak tidak merasa takut atau khawatir yang sampai berlebih gitu ya Pak Turimin ya. Iya betul karena sama sekali tuh nggak tahu di biopsi diapain juga kita belum tahu, sejenis penyakit itu saya juga belum tahu, sebahaya apa atau serem apa gitu penyakit itu saya juga belum tahu gitu kebetulan. Jadi kita Iya, iya. nggak merasa shock banget bahwa penyakit ini gitu deh, nggak ngerasain shock banget gitu karena ya itu karena sama sekali belum tahu gitu. Karena belum tahu malah aman ya Pak ya. Iya malah aman. Kalau Jadi tahu kita malah was-was kan. iya, mungkin kalau tahu sebelumnya diagnosa sakit ini, mungkin kita begitu dikasih tahu sakitnya ini, wah bisa
mungkin langsung kita rasa pikiran ngedrop mungkin kelihatan gitu. Karena kebetulan saya nggak tahu gitu, jadi Begitu ya. kita ngikutin arahan dokter aja, ayo sampai dokter suruh ngapain, kita ikutin aja gitu. Iya. Nah, ini ya sahabat pendengar setia Radio Orkestra, ini memang yang namanya biopsi itu memang satu keharusan. Jadi kalau Iya, memang kita betul sudah betul. terdiagnosis itu kalau diminta biopsi, ayo lakukan biopsi karena biopsi Iya, itulah yang akan menentukan jenis apa yang kita alami, kankernya itu stadium berapa. Itu dari hasil mhm, patologi anatomi itu yang akan mhm, membuktikan bahwa kita terkena kanker atau bukan gitu. Jadi kalau iya hanya betul. diperiksa begitu langsung dinyatakan, oh ya Bapak terkena kanker, wah itu harus tanda tanya besar itu. Iya, iya Karena betul betul sebelum betul. melakukan yang namanya biopsi atau hasil Mhm, laboratoriumnya, hasil PA-nya belum ada, itu nggak bisa kita percaya iya begitu saja iya ya. betul betul Ibu, Ini iya kita betul betul. mengedukasi untuk masyarakat yang Mhm. belum terlalu paham. Ya, kemudian Pak Turimin, kita coba kilas Ya, balik. Pak Turimin berasal dari mana ini? saya Daerah dari mana? Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya. Kalau Jawa Tengah sih ya makanannya masih oke-oke lah ya. Iya. Gudeg gitu ya Pak ya. Iya. Dan Iya. kebetulan ini sih saya tinggal di Bekasi, Oh, oke. tinggal di Jadi Bekasi. Bapak ketika terdiagnosis itu masih ada di Jawa Tengah atau sudah balik ke sini? Atau Oh, sudah ada di Jakarta? udah di Jakarta, dari Oh, sudah di Jakarta. Cuman kita Jakarta. asal usulnya saya dari Jawa Tengah. Ah, oke, oke. Saya emang tinggal di Em, Bekasi. iya, Pak Turi saya juga di Bekasi, Pak Turimin. Oh iya, Kita masih di satu Bekasi. area. Iya Ya, iya iya. Pak Turimin, Ya, apakah Bapak dari pihak keluarga besar, mungkin dari ayah, dari ibu, dari sanak saudara, ada juga yang terdiagnosa kanker atau bagaimana? oh enggak sih, alhamdulillah saudara Tidak ada saya dari sama orang sekali. tua, dari saudara-saudara, sepupu-sepupu enggak ada. Justru Oke. cuman saya doang, makanya keluarga saya juga kaget gitu mendengar saya diagnosa sakit ini gitu. Nah, artinya ya kita juga bisa mengingatkan kepada teman-teman bahwa kanker tidak hanya terjadi akibat dari turunan, dari Turunan. genetik ya. Mhm, Karena masih ada sebagian masyarakat yang berpikir, ah itu kan karena dari turunan, dari genetik. mhm. Memang ada ya, ada, namun tidak sampai yang tinggi sekali prosentasenya gitu. Dari genetik Iya, ada memang ya. Ya, mungkin dari turunan keluarga besar ada yang terkena kanker, kemudian dia juga mhm, terkena. Nah, itu mungkin dari genetik. Namun yang mhm. namanya kanker ini bisa saja pemicunya banyak sekali ya. Iya, Pemicunya betul ada betul. mungkin dari pola hidup, Hidup, pola makan gitu. makan, ya kan? Pola pikirnya kita itu. Iya. Pak Turiman ada coba kilas balik nggak? Kira-kira pola hidupnya Pak Turimin ini seperti apa gitu? Tidurnya memang istirahatnya cukup ataukah Pak Turimin dulunya juga merokok atau bagaimana gitu Pak Turimin? Oh ya, jujur emang dulunya saya merokok. Dulu saya merokok, tapi nggak kayak kecanduan banget gitu, enggak lah. Ya, cuman bisa ngerokok, emang saya ngerokok. Tapi ya mungkin cara makannya juga mungkin kurang teratur juga dulu, makannya sembarangan gitu. Kalau Yang tidur sih instan-instan saya ya. rasa cukup lah ya. Iya instan-instan. Iya benar, kalau yang instan-instan emang sering banget itu. Kalau namanya kita sebagai supir di jalanan gitu kadang-kadang lapar ya makan seadanya yang di situ dekat situ, apa beli instan ya kita makan yang instan gitu. Jadi dari dulu Pak Turimin itu pekerjaannya sebagai supir Supir atau pernah pribadi. bekerja di pabrik kah? Pernah bekerja di tempat mana gitu? Pekerjaan yang beda gitu. Pernah nggak Pak Turimin? Oh enggak, Atau belum hanya belum supir pernah. aja? Belum. Iya, dari supir aja. Kebetulan saya dari kampung dulu datang ke Jakarta, kebetulan ada yang ngajarin bawa mobil, akhirnya bisa ya terus sampai ibaratnya sampai sakit ini kita bawa mobil terus gitu.
Jadi alhamdulillah ya ada Ya pekerjaan alhamdulillah ya ya. yang bisa kita Mm-mm. lakukan. Heeh. Padahal di Kemudian kampung mah jangankan kenal mobil, motor aja nggak ngenalin, ya nggak bisa begitu gitu. ya. Iya, betul Terus betul. kemudian Pak Turimin, setelah Pak Turimin melakukan yang namanya biopsi, hasil laboratoriumnya udah keluar, hasil Mm-mm. patologi anatomi sudah menunjukkan, waktu itu Pak Turimin dinyatakan terkenanya stadium berapa ya Pak? Oh, kalau stadium di itu ada ya? Saya nggak ngerti juga itu stadiumnya. Oke, nggak Pokoknya apa-apa. saya Ya, di waktu itu hasil patologi anatomi ada biasanya. iya ada. Mungkin saya nggak baca sampai detail gitu, Budi. Cuman saya Oke, baca di atasnya kena tumor nasofaring gitu tulisannya. oke, Ya, siap. sesudah itu saya nanya ke dokter, dok, bahaya nggak penyakit saya? Saya bilang, semua penyakit, dokter jawab, semua penyakit bahaya. Yang penting Bapak tetap semangat untuk berobat dan berdoa harus semangat. Semua Setuju, penyakit kalau nggak diobatin, itu bahaya semuanya. Dia bilang gitu, dokter. Oke lah, setuju. saya bilang jawaban itu udah langsung saya terima. Oke dok, siap, saya bilang gitu. Iya. Untuk berobat selanjutnya. Setuju. Ya. Kemudian Pak Turimin setelah itu Pak Turimin langsung diarahkan untuk melakukan terapi apa? Saya langsung, waktu itu kan dari salah satu rumah sakit di Bekasi, langsung diarahin suruh ke rumah sakit Jakarta untuk Biopsi. di kemo sama Oke, mau. sama sinar radiasi. Oke, Kalau kemonya biopsinya emang di oke, Galaxy. kemonya berapa siklus waktu itu, Pak? Eh, siklus itu berapa kali gitu ya? Ya, Maksudnya berapa kali waktu itu? 6 kali, 6 6 kali. kali. Itu Kemudian radiasinya berapa kali? Radio radiasi ini. 35 kali. Di sinarnya 35 kali. Iya, 35 kali. Itu kebetulan kemo itu bebarengan. Sabtu malam Minggu kemo, Seninnya langsung radiasi. Oke, oke. Jadi Nah, full 2 bulan itu ke rumah sakit di daerah Jakarta itu. kemudian Bolak-balik. setelah Bapak lakukan kemoterapi, karena sebagian pasien itu kalau melakukan kemoterapi itu kan akan terjadi kerontokan rambut, terus kemudian Betul, akan terjadi apa hitam-hitam di sekitar betul. kuku, jari kukunya ya, agak mememar atau gimana gitu kulitnya jadi ada kayak bercak-bercak gitu. Apakah Pak Turimin juga mengalami hal-hal seperti itu? Kalau saya rambut rontok cuman bagian belakang aja, Oh, bagian alhamdulillah. belakang, deket leher aja, deket leher. Cuman di lehernya itu hitam semua, kayak gosong gitu. Jadi kayak kebakar gitu, hitam ini semua di lehernya. Itu mungkin pengaruh sinar ya, Pak ya? Iya, katanya menurut dokter pengaruh sinar itu. Iya, karena Jadi kan di sinar. lehernya gosong. Kalau Nah, kuku-kuku saya enggak. Kalau kuku-kuku enggak, biasa aja, normal. kemudian mulut bagaimana, Pak? Biasanya ada yang merasakan kebas, mulutnya itu nggak ada rasa kalau mau makan apa, karena saya pernah mengunjungi pasien, pasiennya bilang saya nggak ada rasa apapun, dikasih madu juga nggak berasa. Apakah Pak Turimin ada rasakan seperti itu? Itu sangat 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 terasa itu. Itu dari kemo ketiga udah mulai nggak bisa merasakan makanan. Semua makanan yang kita makan itu kebas, nggak ada rasanya. Tapi Kemudian, kalau kena pedes sedikit, mulut rasanya kayak kebakar gitu. Panasnya begitu. nggak kira-kira, iya. Jadi kalau Bapak bagaimana cara menyiasatinya kalau misalnya makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, Pak? Ya kita paksain aja. Karena Paksain makan kita, ya. karena tubuh kita perlu makanan, perlu diisi. Jadi Setuju, kita Pak. sebisa mungkin kita nggak ada rasa, tetap kita makan. Tapi kunyah-kunyah sebentar minum, kunyah sebentar minum gitu efeknya. Yang penting kita perut terisi gitu. Pikiran saya jangan sampai kita ngedrop gara-gara malas makan. Karena efek kemo itu sang mual, benar-benar mual itu. Betul, betul. Jadi mualnya itu pokoknya kalau sudah sampai terjadi muntah nanti kita makan lagi gitu ya. Maksudnya tuh kalau Iya, udah muntah kita nanti stop sebentar, nanti berselang waktu beberapa lama kita makan lagi ya supaya iya makan ada lagi. energi yang bisa kita dapatkan dari makanan tersebut. Iya, Sekarang kan juga banyak ya makanan-makanan untuk penunjang untuk orang-orang kanker ya, Pak iya, Turimin ya. Nah, betul itu betul betul. jadi teman-teman juga mungkin harus tahu juga. Kemudian ada nggak sih pantangan-pantangan yang Pak Turimin
mungkin Pak Turimin pikir, ini kayaknya nggak boleh dimakan gitu. Untuk orang kanker pernah nggak seperti itu? Atau Pak Turimin makan apapun yang ada tersaji, Pak Turimin makan. Kalau saya ngikutin arahan dokter aja. Arahan dokter. Jadi Oke. dokter bilang jangan makan yang dibakar-bakar. Siap. Saya sampai sekarang menghindari itu sama sekali. Sama makanan atau minuman yang mengandung pengawet. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga hindari. Jadi kita Iya. makan ibaratnya yang fresh-fresh aja gitu. Tuh, tepat Kalau sekali. Jadi sama kalau yang dibakar itu menghasilkan zat yang namanya karsinogen. Jadi asap-asap itu kan ada zat karsinogen. Itu menjadi betul, salah betul. satu pemicu juga untuk kanker. Oh, Kanker apapun. iya, iya. Tuh, Iya, jadi betul, betul. jangan Iya, katanya makan, begitu. apalagi langsung di atas api arang ya. Itu kan langsung gitu Iya, iya. hitam-hitam gitu. Padahal kita paling suka tuh karena wangi ya Pak ya. Iya, enak ya. Enak kan kalau Ada makannya rasa seperti itu. gosong-gosongnya enak ya, ya. Betul, betul, Semakin betul. gosong semakin enak katanya, Iya. semakin wangi. Kemudian Betul, betul. kita harus gimana Pak? Kita harus Iya, betul, emang menghindari yang rasa namanya gosong-gosong itu ya harus dihindari. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah kita stop lah. Untuk demi kesehatan kita, iya. usahakan kita bisa menghindari. Itu alhamdulillah sampai sekarang bisa untuk Iya. menghindari itu. Iya. Jadi menghindari pengawet, pemanis buatan ya, penambah ya, rasa itu kalau bisa rasa, kita ya. hindari ya. Nah, itu yang Iya, paling betul, penting betul. juga gitu. Ya kalau Iya, makan iya. di luar mau nggak mau pasti ada gitu. Namun Iya, ya kan nggak betul. sering kita makan di luar. Nggak sering, Lebih, iya betul. lebih baik ibu yang masak ya Pak ya, lebih enak Iya, ya. betul, betul, iya. Betul, Ibu, Nah, betul, betul. Kalau kita tahu bahwa makanan ini kurang baik buat tubuh kita, ya kita coba hindari. Kalau misalnya kita mau makan, ya icip-icip boleh. Namanya Iya, makanan apapun betul, betul. kita boleh makan. Tapi kita tahu bahwa sayuran dan buah-buahan itu baik buat tubuh kita karena mengandung serat, kita boleh perbanyak. Namun juga jangan sampai yang berlebih-lebih gitu kan. Berlebihan, Yang iya, paling terpenting berlebihan ya. kita harus minum air putih yang banyak, Iya, itu ya Pak betul. ya. Iya, Nah, betul, betul, betul. Pak Turimin sudah benar itu tidak minum yang bersoda ya, yang mengandung pengawet itu memang tidak kurang baik buat tubuh kita. Jadi Iya, kalau iya. kayak daging apa Bapak masih mau makan yang sop daging apa masih boleh, asal jangan berlebih-lebih. Betul Iya. ya Pak Turimin ya? Betul, betul, betul. Tapi dokter juga ada yang nganjurin katanya jangan makan daging dulu gitu. Ya udah, sampai sekarang alhamdulillah kita kalau daging merah kita nggak makan. Ya, Jadi paling kalau makan yang kita makan yang ayam gitu ya. ayam, ikan gitu ya, kita makan Ikan laut ya, itu ikan laut bagus. ya, sama kopi juga nggak boleh ngopi dulu katanya. Ya udah, alhamdulillah kita stop kopi, nggak apa-apa. Oh, Kebetulan saya nggak begitu. begitu suka ngopi, jadi ya siap kok. Kalau ngindarin kopi mah bisa gitu. Tapi sekarang Pak Turimin sudah kembali bekerja seperti biasa ya? Kerja tapi nggak bawa mobil. Oke. Jadi kebetulan bos saya punya home industry di daerah Galaksi, jadi kita nggak mobil, kita cuma di toko aja. Oke, iya. Soalnya sampai sekarang mata saya tuh belum fokus buat bawa mobil. Kalau jarak dekat bisa lah, kalau jarak dekat, tapi kalau udah jarak jauh kita masih pusing, belum normal. Oke. Jadi, tapi dokter mengatakan bahwa Bapak hanya nasofaring aja atau di matanya juga ada masalah? Menyatakan nasofaring aja. Hanya nasofaring aja ya? Iya, hanya nasofaring aja. Kebetulan alhamdulillah kalau setiap mau kemo atau ya ngeceknya di kemo ya biasanya. Setiap mau kemo, cek lab juga alhamdulillah selalu normal semuanya gitu. Itu kan setiap mau kemo kan hari kemo Sabtu pagi sama malam Minggu nginep di situ. Pagi-pagi kan selalu diambil darah buat lab gitu. Mendukung nggak buat kemo gitu. Alhamdulillah selalu mendukung. Jadi nggak pernah gagal. Soalnya teman-teman sebagian ada yang udah nginep di situ, hasil darahnya nggak bagus, akhirnya kemonya nggak bisa ditunda, masih nginep lagi sampai 2 hari lagi. Saya alhamdulillah selalu normal. Alhamdulillah. Jadi kemonya saya lancar gitu. Lancar ya. Iya, Pak iya. Turimin menggunakan fasilitas dari BPJS kah pengobatannya Iya. atau BPJS. BPJS ya? Tapi Iya, berjalan BPJS. lancar ya Pak?
Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki, pemerintah sudah sangat memperhatikan kita untuk memiliki BPJS. Jadi teman-teman di luar yang belum punya BPJS, ayo semuanya membuat BPJS. BPJS itu sangat membantu kita kalau andai kata kita terkena sakit. Meskipun kita Betul, tidak betul. terkena sakit, karena ada sebagian orang mengatakan BPJS kan bayar juga. Memang kita Mm-mm. bayar ya kan. Nah, kita Iya, yang iya. tidak ya alhamdulillah kalau kita sehat dengan kita Iya, memiliki BPJS, artinya kita betul, bisa betul. membantu teman-teman, Orang membantu lain, ya. saudara-saudara yang lain kan. Mm-mm. Iya, Karena ada betul, sisi betul. silangnya kita Mm-mm. mendistribusikan setiap bulan kita membayar. Kalau memang kita sehat kan kita juga membantu yang lain untuk bisa berobat dengan baik gitu. Nanti Betul, kita iya, juga akan betul. dibantu dengan yang lain juga kan begitu, saling Iya, betul, betul, Ibu. membantu gitu Iya, ya iya, Pak ya. betul, betul, Nah, betul, sekarang betul. yang penting kita harus bijaksana untuk menggunakan BPJS tersebut. Kita sabar ya kalau menunggu di rumah sakit yang namanya Oh antrian kan iya, pasti benar. panjang ya Pak ya. Iya, Nah, betul, tapi kita betul. harus tetap sabar, kita harus tetap bijaksana, tidak boleh yang namanya dengan emosi, dengan yang ya marah-marah. Kadang-kadang di rumah sakit tunggu Iya, kelamaan betul, kita betul. marah-marah sama perawat, sama suster, padahal mereka juga kan namanya Kerja, petugas kan mereka juga sama-sama kasihan kerja gitu. ya, Iya, jadi kita tidak perlu seperti itu. Yang penting kita tetap harus sabar ya, orang sabar kan katanya dapat jalan dari percaya Allah Tuhan. ya, Iya, dari iya, Tuhan. Insya betul, Allah betul, pasti betul. semuanya lancar kan begitu. Hmm. Nah, Pak Turimin, setelah Pak Turimin menjalankan yang namanya proses ya, yang namanya kemoterapi, kemudian disinar gitu. Kemudian Pak Turimin, apakah masih mengkonsumsi obat-obatan sampai sekarang? Enggak, alhamdulillah Enggak enggak. ya, enggak Jadi perlu cuman ya. sama dokter cuman vitamin aja. Oh, Vitamin obat yang buat ibaratnya khusus ngobatin kankernya enggak ada. oke, jadi vitamin aja. Hanya saja Vitamin aja. Pak Turimin mungkin ada pemeriksaan berkala ya, nantinya Oh iya, beberapa lama betul. cek lagi gitu ya. Betul, betul, betul. Heeh. Itu waktu itu kan Agustus 2021. Pas Agustus Desember lah saya dicek ulang MRI, ternyata ada lagi. Oke, ada Ada metas. lagi. Iya, ada metas lagi. Metasnya di tempat yang sama atau di tempat berbeda, Pak? Tempat yang sama. Di tempat yang Oh, sama. Saya di tempat yang oke. sama. Jadi pas tanggal berapa itu saya MRI itu September Mm-mm, 2002 saya mm-mm. di MRI, ternyata ada metas lagi. Dokter menyarankan harus kemo lagi. Ya udah kita jalanin aja. Apa kata dokter? Saya selalu ikutin kemo lagi 5 kali. 5 kali lagi 5 kemo. kali lagi. Ya. Jadi sebelum Lebaran kemarin kita selesai kemo itu 5 kali sebelum Lebaran. Sempat terjadi penurunan berat badan mungkin, Pak? Penurunan berat badan sangat turun. Dari awal kita berobat itu 62 kilo, begitu berobat 2 bulan, cuma 2 bulan itu turun 12 kilo saya. Waduh. Nah, lebih langsing ya Pak ya. Iya, lebih langsing. Yang penting Iya. olahraga jadi six pack nantinya. Insya Allah, Kemudian, ya Insya Allah. ya, kemudian Pak Turimin, ketika kita terdiagnosis terkena kanker seperti Bapak gitu, orang-orang yang merupakan pendukung ya untuk mendukung Pak Turimin itu pasti ibu, pasti dari Iya. keluarga ya, dari keluarga. Betul, Bagaimana betul, sih betul. tanggapan dari ibu, tanggapan dari anak-anak? Pak Turimin maaf memiliki putra berapa orang? Satu aja. Putra satu, iya Tunggal. satu aja, iya tunggal. Udah usia Betul. berapa Pak? 23. Oh, 23 Cowok, tahun. iya, dan cowok, iya. Udah selesai kuliah? Ya kuliah belum, waktu itu emang ya keadaan biaya untuk Jadi sudah membantu belum bisa keluarga. mulai, tapi insya Allah udah bisa bantu keluarga ya. Ya. Kemudian Pak Turimin,
Apa tanggapan dari istri saat itu ketika Pak Turimin dinyatakan terkena kanker nasofaring tersebut? Istri ya alhamdulillah sangat mendukung apapun penyakitnya, yang penting kita semangat untuk berobat, ayo kita berobat. Jangan males, jangan punya sugesti yang aneh-aneh. Yang penting apa Luar kata dokter, biasa. sakitnya begini, ayo ikutin arahan dokter. Sangat mendukung, istri dan anak tuh sangat mendukung. Itu yang paling penting. Iya. Namanya kita kalau yang terkena sakit, apapun jenis sakitnya, apapun jenis penyakitnya, kalau sudah ada support system, kalau sudah ada pendukung buat kita, itu kita yang terkena itu akan merasakan, oh ya saya nggak sendiri, saya diperhatikan. Iya, Ada betul-betul. cinta dari orang-orang di sekitar terhadap kita. Iya, Jadi betul. pasti Pak Turimin akan merasakan, oh ya saya lebih semangat lagi karena ada pendukung. Kan begitu ya Pak Turimin ya. Betul, iya, Eh, betul. Ya sangat Kemudian Pak mendukung. Turimin, gimana? Eh, Silakan. Kebetulan ya keluarga, tetangga, lingkungan juga sangat mendukung kita untuk ayo semangat berobat. Kalau kita mau berangkat itu kan tiap hari 2 bulan itu saya pepet terus Bekasi Jakarta itu tiap hari berangkat pagi jam 6 berangkat, kadang-kadang pulang jam 7 malam karena radiasinya itu ngantrinya sangat luar biasa, sangat banyaknya. Jadi kita selalu dapat paling nggak antara jam 5 jam 6 baru bisa di radiasi. Jadi pulang rata-rata sampai Bekasi itu jam 6 jam 7. Pernah ngalami yang namanya mesinnya rusak, mesin radiasi. Iya, Udah iya. di situ udah sampai jam 7 sore, mesin rusak, akhirnya gagal pulang. Nggak bisa radiasi, udah seharian di situ, udah kedinginan, perut mual, pusing. Tapi kita tetap jalaninnya semangat aja. Alhamdulillah tetangga-tetangga juga begitu kita mau berangkat, ayo Pak semangat, insya Allah sembuh. Yang penting semangat. Iya Bu, terima kasih, amin. Aminin aja, ayo semangat. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kita itu hidup itu tidak sendiri. Pak Turimin tidak betul. sendiri. Tidak Pasti sendiri. ada orang-orang baik ya, orang-orang yang membantu doakan. Itu berdoa aja sudah bagus sekali ya teman-teman Iya, yang betul. saling Sangat mendoakan gitu mendoakan. Iya. supaya semuanya dilancarkan kan begitu. Amin, iya. Kemudian Pak Turimin setelah ada pendukung dari keluarga, Pak Turimin mungkin saat itu belajar nggak mencari tahu gitu, mencari tahu apa sih sebenarnya nih sakit ini seperti apa gitu. Pernah nggak bertanya-tanya atau Pak Turimin masuk dalam satu komunitas ya kan? Bagaimana caranya saya bisa tetap bertahan, saya bisa mendapatkan pengalaman teman-teman, itu mungkin Pak Turimin bisa ceritakan. Oh ya, kebetulan emang kalau sakit saya, kalau kita merasakan di rumah kayaknya, aduh, ya Allah, kenapa saya sakitnya begini? Kok di rumah kayaknya sendirian? Tapi begitu kita berangkat datang di rumah sakit, banyak temennya sakitnya yang sama, yang lebih dari saya juga banyak, badannya lebih lemah. Alhamdulillah kita tetap semangat di sono, bisa bertanya-tanya sama pasien gitu kan. Kita masih bisa bertanya-tanya, kenapa sakitnya, kenapa. Kadang-kadang kita ada yang menyemangati, ayo semangat aja. Kebetulan kalau kita ketemu yang pas dia ngedrop pakai kursi roda, ya kita juga ngasih semangat aja Bu. Kita juga sama sakitnya, tetap semangat, dia bilang gitu. Jangan menyerah, kita harus semangat terus. Jadi kita saling ini ya, saling Saling support, menyemangati, ya, saling saling mensupport satu mendoakan, dengan ya. lainnya ya, itu menjadi Iya, satu betul. kekuatan. Kemudian Pak Betul. Turimin juga masuk dalam komunitas ya, Kebetulan ya ada grupnya, grup itu, grup WA grup ya, ya WA grup, WA ya. grup Nasofaring, Ya, nasofaring ya, CSIA itu masuk sama kemarin yang CISC. iya CISC ya. Kebetulan itu sama Ibu Mary Ya, itu. ya. Kemudian Kebetulan itu grup. Pak Turimin merasakan nggak manfaat apa sih yang didapatkan gitu dari join di satu grup tersebut? Ya, manfaatnya sangat banyak lah, sangat banyak. Apa Jadi saja Pak? kita bertanya apa yang kita keluhan begini, kita tanya di grup, ada aja yang jawab. Jadi saling
saling support. Kalau yang lagi lemah kita saling mendoakan, saling mensupport supaya dia semangat. Jadi keluhan apapun dimasukin, kita bertanya di grup, insya Allah ada aja yang jawab. Jadi kita jadi bisa semangat gitu. Jadi lebih Tetap jadi semangat bisa ya Pak semangat. ya. Iya, lebih Lebih semangat. Soalnya kita bisa bertanya-tanya. Kalau kita nggak tahu, nanya di grup ini pasti ada aja yang jawab. Pasti ada yang tahu. Soalnya banyak sih grupnya gitu kan. Jadi di ada situ aja juga ada bisa dokter jawab. yang bisa interaktif ya dengan kita ya Pak Turimin ya. Iya, betul Nah, betul. itu juga salah satu yang membuat kita semangat. Karena Iya, kalau Pak betul Turimin Ibu. mungkin kalau ke rumah sakit, Pak Turimin ingin berkonsul dengan dokter, dokter kan punya waktu terbatas kalau di rumah sakit atau Betul di betul. klinik Iya iya ya. iya. Nah, kita juga harus memaklumi sebagai pasien. Namun kalau kita di grup, kita bisa interaktif ya Pak Iya, Turimin ya. betul Kalau Bu, memang kita betul betul. mengalami Iya. apa, kita bisa bertanya langsung. Itu sangat membantu ya Pak Turimin ya. Iya, betul betul betul. Itu sangat sangat membantu banget itu. Kadang-kadang kan ada pasien yang mau ke rumah sakit, saya nggak tahu begini caranya, gimana caranya. Nanya di grup, ada aja yang jawab, "Oh, harusnya begini begini begini." Begini." Ya akhirnya Iya, kan jadi lancar, bisa membantu, saling membantu gitu kan. Kalau iya. ada grupnya. Sayangnya Pak Turimin belum tahu sih waktu Pak Turimin menjalankan kemo, menjalankan radiasi bahwa CISC juga memiliki rumah singgah. Pak Turimin sudah tahu saat itu. Belum tahu, belum Nah, sama sekali, belum tahu. jadi teman-teman mungkin dari pendengar program orkestra, kami dari CISC, Cancer Information Support Center, juga memiliki rumah singgah. Ada dua unit rumah singgah. Satu itu berdekatan dengan Anggrek Nelly Murni, berdekatan dengan Rumah Sakit Darmais. Kemudian yang satunya lagi ada di Pramuka, di Gang Murtado, itu dekat RSCM. Jadi kita Iya peruntukkan iya iya iya. untuk pasien-pasien dari luar DKI yang berobat secara BPJS kelas 3 kelas 2 kelas 3 ya, kelas 3 dan yang non ekonomis ini ya, yang maksudnya yang betul-betul tidak mampu itu akan dibantu. Nah, rumah singgah itu memang sangat Alhamdulillah. sangat diharapkan untuk bisa membantu teman-teman terutama yang dari luar kota. Karena kalau yang namanya kita melakukan terapi kemo, terapi sinar itu kan memang ditanggung BPJS. Namun kan kita butuh akomodasi, Iya, betul butuh yang betul. namanya kita transportasi, Terpasi, butuh ya. yang namanya kita makan siang atau kita cemil-cemilan. Semua butuh uang. Yang namanya Iya, terkena betul kanker betul. itu mau bentuk seperti apa kita mau privilege, mau yang sekaya apapun, tetap yang namanya kanker itu pasti akan mengganggu ekonomi kita. Betul betul. Karena sakitnya Apalagi yang pengguna pengobatannya jangka BPJS. panjang ya. Iya, karena pengobatan kanker itu panjang dan Panjang. kita harus lebih jeli, kita harus lebih cerdas untuk menyikapi bagaimana ke depan. Apakah kita harus tetap berobat secara pribadi dengan asuransi? Asuransi pun tergerus ya lama-lama ya. Iya, Tapi kalau betul betul. kalau kita, oh ya ada tempat, ada rumah singgah yang bisa kita gunakan, monggo kita pakai di rumah singgah. Bapak mungkin bisa menginformasikan juga kepada tetangga, teman-teman, tapi yang dari luar DKI ya, kami tetap insisting untuk yang di luar DKI. Kalau DKI kan masih Iya iya. gampang bolak-baliknya. Iya, dekat soalnya ya. Ya, jadi kita di rumah singgah, kita juga akan saling mensupport satu dengan lainnya. Dan kami juga ada Betul betul. mempersiapkan mobil untuk bisa kita antar jemput ke rumah sakit bila diperlukan dari rumah singgah begitu. Jadi Iya iya iya. sekarang saat ini kami juga sudah memiliki program yang namanya Patient Navigation. Jadi pasien navigators ya yang artinya navigasi pasien itu dari teman-teman yang juga merupakan survivor, merupakan penyintas kanker. Mereka ditempatkan di rumah sakit untuk membantu para pasien, untuk mempermudah dalam proses ketika mereka harus berobat di rumah sakit. Jadi apa sih Iya iya iya. yang namanya orang terkena sakit kan seperti Pak Turimin mungkin sudah mengalami bagaimana sih
gejolaknya kita. Kadang-kadang kan apalagi sebagai seorang bapak rumah tangga pasti kan Bapak berpikir ke depannya bagaimana ya keluarga saya, anak saya, apalagi kalau yang memiliki anak banyak harus Iya, ya kan, iya bagaimana saya betul harus betul banget ya. menyayangi mereka, harus menenangkan keluarga karena kita ya namanya sudah terkena kan kadang-kadang kita sudah kadang-kadang ada yang merasa tak berguna lagi saya hidup. Jadi keluarga juga Iya, harus memiliki mental yang kuat gitu ya kuat kan. benar Nah, benar benar disitulah ya. fungsi dari PN untuk bisa tetap menguatkan teman-teman semua, bisa membuat pasien-pasien semua tetap bisa menjalani pengobatan secara tepat dan yang tidak mengganggu pemikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi kita harus berpikir secara Iya, positif, berobat secara tepat, kita harus sesuai dengan informasi yang diberikan, kita harus menggunakan fasilitas yang ada di rumah sakit itu secara baik, begitu ya Pak ya, Pak Turimin iya ya. betul Jadi betul iya itu betul juga betul. membantu untuk bisa membuat kita semakin bertahan di dalam ini, jadi menjadi survive gitu. Iya 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 Seperti iya. tadi Pak Turimin sampaikan bahwa Pak Turimin ketika bertemu dengan teman-teman, ternyata banyak juga teman-teman yang malah lebih susah ya, maksudnya itu Iya, yang heeh. lebih tidak seperti Pak Turim cuma sebegini aja kok saya ngeluh gitu. Padahal yang lebih Ya, berat dari saya lebih berat banyak begitu banyak. ya. Iya iya Nah, itu betul juga betul. kita harus pikirkan gitu. Jadi CISC ini juga kita sudah memiliki 12 cabang ya di provinsi Indonesia ini. Kita sudah Hmm, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kita punya juga di Bengkulu, di Batam, di Jawa. Kita juga ada Jawa Tengah itu Pak. iya iya Jadi udah banyak cukup sekali luas berarti ya cabang-cabang ya. CISC. Bisa diklik Mm, juga di www.cancerclubcisc.org. Dari situ kita bisa tahu banyak sekali informasi yang kami berikan. Saat ini sih memang banyak sekali komunitas kanker yang ada. Pilihlah mm. yang sesuai dengan kata hati kita ya. Iya, heeh, Kita betul betul. carilah yang bisa memberikan informasi yang tepat untuk kita, yang tidak menakut-nakuti kita dan yang paling terpenting kita harus berobat tetap secara medis karena kanker itu Iya, bukan betul. penyakit mistis gitu ya Pak ya. Nah, Betul betul senang ya sangat Pak betul bisa. itu. Iya, kemudian Pak Turimin setelah itu saat ini Pak Turimin sudah sebagai penyintas sudah sebagai survivor. Sudah melalui tahun 2021 ini udah 2023 ya kan. Iya iya. Apakah ada satu kaul dari Bapak atau Bapak berpikir, oh iya saya udah terkena itu. Saya harus apa gitu. Apa yang ingin Eh, Bapak lakukan gitu. kalau kepikir saya kita harus semangat terus karena penyakit ini dokter bilang ini pengobatannya nggak bisa sebentar, tetap berjalan terus sampai kapanpun harus tetap kontrol 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 terus, harus dicek terus. Jadi kita harus tetap semangat terus saja. Semangat ya. Jadi tetap semangat ya. Kita Ya, nggak boleh ngeluh, nggak boleh menyerah, harus tetap ikutin arahan dokter, harus begini-begini, ayo ikutin aja gitu. Tetap ya. semangat intinya. Jadi Pak Turimin seperti saat ini, Pak Turimin juga sudah merupakan salah satu pahlawan kanker. Karena Pak Amin, Turimin amin ya. berani berbicara, karena Pak Mm-mm. Turimin berani membagikan kisah dan pengalaman yang Pak Turimin alami ya kepada Amin, teman-teman di amin. seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena radio ini juga didengarkan sampai ke luar negeri. Nah, ini Oh iya 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 luar iya. biasa Pak Turimin. Ya, ini sangat membantu. Jadi kita ini tidak mungkin bisa sendiri juga gitu. Komunitas juga Mm-mm. tidak bisa sendiri. Dan radio Good News ini juga nggak mungkin bisa sendiri. Jadi harus Iya, saling heeh. bergandengan tangan. Kita membantu pemerintah. Kita membantu untuk menyampaikan edukasi melalui pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Terutama seperti Pak Turimin yang penyintas ya, yang sudah Iya merupakan betul. survivor untuk kanker tersebut. Nah, Pak Turimin saat ini sudah terkena, sudah ini. Apakah Pak Turimin saat ini berpikir anak saya juga harus
saya edukasi gitu. Pernah nggak ada terpikir seperti itu? Anaknya Eh, laki-laki, iya, laki-laki. rokok. Alhamdulillah enggak. Nah, itu sudah bagus sekali ya kan. Jadi Alhamdulillah. kita harus ini juga gitu memberikan satu role model ya. Kita memberikan Iya, contoh ah, gitu. iya, Contoh iya, iya. kalau misalnya di Kemenkes itu mengeluarkan slogan yang namanya cerdik. Pernah dengar nggak cerdik? Iya, pernah dengar, ya. C-nya apa? Tapi semenjak ini kayaknya suka ngeblank gitu, nggak Eh, nggak C ngeh gitu, itu lupa. C itu adalah singkatan dari cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus ngecek kesehatan kita sebelum terjadi ya. Kita mungkin pagi Betul, hari betul. kita bisa tes kita punya cek kita punya tensi, berapa sih hari ini tensi saya. Ada kolesterol Iya, nggak? iya, Kalau iya. misalnya kita udah merasa aduh kepala udah berdenging udah mulai Heeh, berat apa. Nah, pusing berat ya. ya, kita bisa cek kolesterol kita ya, cek kita punya asam urat. Nah, itu juga namanya cek kesehatan secara berkala. Kalau seperti Pak Turimin yang sudah mengalami, Pak Turimin nanti berapa bulan sekali harus cek ke dokter, kontrol secara rutin. Itu juga cek kesehatan Iya, secara berkala. ah, betul, betul, Kemudian betul. E-nya apa? Lupa semua itu saya. Itu enyahkan asap rokok. Enyahkan asap-asap yang mengandung karsinogen ya. Asap knalpot, asap-asap pabrik. Karena kita hidup ini sekarang kita sudah susah untuk menghindari yang namanya polusi, polusi Iya, pabrik, betul, polusi betul, limbah betul. segala macam ya. Tapi kita bisa coba oh ya seperti rokok apa kita kalau memang perokok berat atau apa mulailah kita mengurangi ya. Itu karena Iya, iya, iya. baik buat tubuh kita kalau kita Iya, betul, kurangi betul. ya Iya, karena banyak betul. sekali kasus yang memang dari asap dari Asap, rokok ya. perokok aktif, perokok Aktif. pasif ya. Perokok pasif itu juga berbahaya Pak karena tanpa filter. Jadi tidak hanya perokok aktif ya. Kemudian Betul, betul. R-nya apa Pak? Nggak tahu juga. Rajin beraktivitas, rajin berolahraga. Jadi kita harus berolahraga secara rutin, meskipun hanya jalan ya, di rumah jalan Betul, betul. bolak-balik, atau kita keliling kompleks, jalan pagi, atau kita bersepeda ya, di dalam ruangan kita bisa bergerak, pokoknya jangan duduk aja gitu. Kita Iya, harus betul, betul. jalan apa bergerak-gerak kaki kanan, kaki kiri semua kita olah kita. Jadi ada satu olah tubuh ya, kita harus beraktivitas dengan Harus baik. bergerak, Kemudian beraktivitas. Kalau iya, diam terus ya badan juga pada pegel. betul sekali. Ini kalau kita tepuk-tepuk itu kan kayak kita pijet. Jadi nggak Iya, perlu juga iya. tepukan pijet gitu kan. Kita bisa memperlancar Betul, betul, peredaran darah sangat iya, kita. betul Ibu, Nah, betul, betul. setelah itu D-nya apa Pak? Diet harus Kata seimbang. diet. Oh, Nah, iya, jadi iya, 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 diet diet. itu bukan berarti kita harus pantang ini, pantang itu, kita bener-bener diet gitu. Kalau puasa itu bagus, Pak. Kalau puasa itu Iya, memang kan kita puasa, betul. membersihkan tubuh kita, itu bagus. Kalau puasa saya juga kadang puasa. Puasa itu bagus, Pak. Tapi yang namanya diet seimbang ini adalah kita makan secukupnya. Kita makan jangan Betul, berlebih. betul. Ya, Betul, jadi betul, ya. kita tahu seperti Pak Turimin sampaikan tadi, Pak Turimin sudah nggak makan yang daging-daging merah atau apa yang memang baik ya kan, tapi kadang-kadang kalau kepengen icip sedikit boleh nggak apa-apa ya kan, Boleh, tapi boleh, iya, jangan iya. sampai berlebih. Makan sayuran apa semua, kalau kita ke pesta lihat makanan ini enak, wah langsung ambil sampai membludak sampai 1 piring penuh. Kasihan lah orang yang antri di belakang nggak Iya. kebagian. Betul, 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 Jadi betul. kalau kita makan secukupnya kan orang lain juga dapat bagi ya, terbagi Iya, juga gitu. Kita bisa membagikan ke yang lain juga. Nah, kemudian I-nya apa, Pak? I adalah istirahatnya harus cukup. Jadi kita itu kalau yang namanya malam, waktunya istirahat, tidur ya tidur. HP kita jauhkan, jangan taruh di samping kepala. Kalau HP kita taruh samping kepala, itu juga radiasi Radiasi, berbahaya radiasi ya. juga. Iya, Jadi iya. kita taruh agak jauh dari tempat tidur kita matikan bila perlu gitu. Jadi tidak lagi kita terima cat-cat segala macam.
Soalnya saat ini kan lagi ngetren ya orang-orang bikin Iya. grup kalong, grup Iya. kalong. Jadi tengah malam itu masih ada chatting-chattingan yang masuk. Iya, heeh, Waduh, benar itu benar benar. ya. Jadi kita jangan mengikuti yang seperti itu. Hal baik kita ikuti, Mhm, hal yang tidak baik kita jauhi. Kan begitu tinggalkan, ya, iya, Pak. jauhin, betul Nah, betul betul. kemudian K-nya apa? Yang paling penting itu di K. Nggak K tahu juga itu itu. adalah kelola stres. Iya 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 iya, betul, itu Jadi setuju kalau setuju. ya, kalau kita lagi kondisinya kita depresi, kita kondisinya kita stres gitu kan, antibodi kita menjadi lemah. Akhirnya bermuncullah yang namanya kanker. Tapi kalau kita Betul bisa betul. mengelola stres dengan baik, berpikir yang baik tentang orang lain, kita berpikir yang secara positif, pokoknya orang mau Mhm, apakan kita, mau ngomongin kita, mau sepelekan kita, nggak masalah. Kita nggak usah silahkan gitu ya. pikirkannya rumit-rumit. Hidup ini singkat, ya. Kita nggak Betul tahu hidup betul. ini singkat. Kayak teman saya tahu-tahu katanya orang nggak apa-apa kok, malam masih hahaha pagi katanya sudah Kita nggak ada, berpulang iya, ke Ramatullah. Kita betul nggak betul tahu. betul. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah mau cabut nyawa kita, mau panggil kita Mhm, pulang gitu. Jadi iya kita iya iya iya. selama masih diberi hidup, selama kita masih bisa bernapas, bersyukurlah. Jadi Betul kita betul harus betul betul. selalu bersyukur kepada Allah seperti lagunya bersyukur kepada Allah gitu kan ada. Iya Jadi ada, iya kita iya, iya kita selalu mensyukuri apapun yang kita terima dari Allah. Jadi kita nggak perlu kita berprotes kita merasa oh iya dia kok begitu ya ngomongin saya gini-gini. Jangan terlalu pikirkan yang betul betul. rumit-rumit Nggak usah ya. dipikirin, terserah mau ngomong apa Betul, gitu hidup ya. kita sudah rumit. Jadi kita nggak usah Iya, ikut-ikutan pikiran rumit-rumit juga. Masing-masing betul punya betul. tugas. Jadi kita nggak usah pikiran rumit-rumit. Kalau misalnya kayak Pak Mhm, Turimin berobat, dokter minta Pak Turimin harus begini, harus begono, ikuti saja. Nggak usah ikutin, ikut iya, heeh, berpikir. Itu tugasnya iya dokter. betul. Jadi kita ikuti saja. Percaya Betul. namanya. Iya, Ya, percaya. karena Kita kan sugesti bahwa ini pengobatan ini, insya Allah kita, yang penting kita niat, semangat, insya Allah. Ikutin aja apa kata dokter gitu betul kan ya. sekali. Jadi kita harus yakin bahwa kalau kita sudah menggunakan, kita udah percaya sama dokter ini ya kita ikuti. Jangan Mm-mm. kadang-kala orang berpikir gini, dia pakai dokter A bagus loh. Saya juga pengen Hmm, pakai dokter A gitu. Belum tentu ya kan, ada. jodoh-jodohan Banyak, juga. Nah, kita banyak yang harus yakin. begitu. Mm-mm. Jadi ketika kita berobat dengan dokter, misalnya saya berobat dengan dokter Mm-mm. Megawati, jadi Heeh. saya mendoakan dokter Mega sehat selalu, dokter Iya, Mega diberi heeh. kekuatan, dokter Mega diberi hidayah dari Iya, Allah ya bisa mengobati saya secara tepat, kan begitu. Karena betul mereka semua betul. juga kan manusia biasa, harus Iya. didoakan ya. Kita Kita harus saling bisa mendoakan, butuh-butuh betul. kesehatan. Kalau dokternya sakit juga kan kita repot juga mau kontrol ke dia, dianya lagi sakit. Kan kita Nah, tertunda itu. juga jadinya. Nah, makanya jadi kita harus harus apa harus yakin bahwa dokter ini bisa menangani saya dengan baik karena memang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Dia bisa Mm-mm. menjalankan hidayahnya dengan baik, tapi saya tetap harus mendoakan supaya apa yang Betul. dilakukan semua seturut dengan kehendak Allah. Kan begitu ya Pak Iya, Turimin betul, ya. betul, betul, Ibu, betul banget itu. Heeh. Iya, iya, iya. Senang deh bisa berbincang-bincang dengan Pak Turimin, ya luar biasa pengalamannya. Yang penting ya Pak Turimin tetap hebat, tetap hidup yang baik, berbuat baik, meskipun orang lain menganggap kita tidak baik, tapi kita tetap Betul. berbuat yang baik, berbuat Insya terbaik Allah, iya. yang bisa Iya, iya, kita betul, insya Allah. lakukan ya. Jadi Iya. Pak Turimin bisa membagikan kisah-kisah Pak Turimin ya. Mungkin kita sekarang ini sudah mulai mau melakukan support group lagi untuk offline. Nanti kalau misalnya ada offline, mungkin Pak Turimin bisa hadir ya di acara CISC untuk kita bisa Insya support Allah, group mudah-mudahan. bersama. Kan begitu ya Pak Turimin Betul, ya, betul, supaya betul, makin betul, banyak insya. lagi orang-orang yang teredukasi dengan baik ya. Nah, Pak Betul. Turimin, apa sih yang mau Pak Turimin sampaikan ke masyarakat di akhir pembicaraan kita ini, di akhir bincang-bincang kita ini? Ya, pertama ya kalau emang yang merasakan sakit, ya
cepet-cepetlah buru-buru cek apa penyebabnya. Jadi ketahuan dini dari awal supaya nggak sampai telat. Ibaratnya kita ngerasain nggak enak badan, sakit, usahakan cepet-cepatlah untuk berobat. Jadi jangan sampai kita udah ibaratnya susah, nggak bisa jalan, nggak bisa tidur, baru cek. Itu kan berarti telat, gitu kan. Usahakan secepat mungkin. Ya, buat teman-teman tetaplah semangat kalau emang yang masih menjalani perawatan, tetap semangat, jangan menyerah, berpikirlah yang negatif, jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif aja. Apapun kata orang, cukup dengar, yang penting kalau orang ngomong apa-apa, nggak usah didengerin. Yang baik kita terima, yang jelek kita tinggalkan, nggak usah dipikirin. Yang penting kita tetap semangat, jangan menyerah, jangan malas berobat, apapun penyakitnya, tetap semangat terus berobat. Jangan menyerah, jangan malas, harus tetap semangat. Soalnya penyakit itu tanpa diobatin nggak mungkin sembuh sendiri. Betul sekali. Betul, setuju sekali dengan Pak Turimin. Luar biasa nih Pak Turimin ya. Jadi Pak Turimin tetap sehat ya, tetap bersemangat. Ini juga saya mau Amin. bacakan, ada chat-chat yang masuk. Ini coba kita lihat. Ada chat-chat yang masuk. Oh iya, ini ada dari. Boleh. Coba kita baca. Dokter Mega, selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Dokter Mega. Ibu Hilda pagi semua, pagi juga Dokter Mega. Iya, kemudian Dokter Mega juga mengucapkan selamat ya Pak, tetap semangat Pak Turimin. Ya. Amin, terima Ya, kasih. selamat pagi semua. Ya, ini kita harus tetap berdoa ya dan apa? Jangan takut berobat karena sekarang sudah ada BPJS. Terima kasih. Ya, ini makanya kita harus benar-benar belajar selalu cerdik ya, selalu bisa Betul. berani mencari tahu karena kita dengan mencari tahu, oh iya ternyata ada loh di sini komunitas yang bisa memberikan kita informasi, memberikan kita masukan-masukan yang baik ya, itu sangat membantu. Karena kalau di komunitas CISC itu memang kita menjadi member, Bapak diminta biaya masuk nggak? Enggak Kan? ada, Jadi enggak kita ada, iya. nggak ada, jadi Nggak kita ada, nggak meminta sesen pun dari semua peserta ya. Jadi semua member itu yang mau menjadi anggota ya monggo-monggo aja ya. Yang penting kita tetap betul. menjalankan rules yang ada ya. Kita tidak yang namanya apa yang aneh-aneh lah ya kita kalau gitu. Nah, Betul, kita ya. tidak ada pemungutan biaya maupun kita ada uang keanggotaan atau apa, tidak ada sama sekali. Jadi Iya. marilah kita mencari teman-teman yang sudah mengalami dan teman-teman semua bisa membagikan kisah dan bisa membagikan pengalaman. Karena pengalaman orang lain itu juga merupakan guru yang baik buat kita. Iya, termasuk ilmu pemasukan nih, dapat Betul ilmu sekali. Iya, sekali Soalnya, lagi saya juga kalau misalkan teman-teman nanya, sebenarnya kamu sakit apa sih? Saya fair aja, apapun sakit saya, kita katakan. Nggak ditutup-tutupin. Sakitnya kan kadang-kadang ada aja, kamu sakit apa sih? Nggak mau ngomong, biasa sakit ini. Kalau saya ditanyain, Pak Turimin sakit apa sih? Kok katanya berobat ini? Saya sakitnya ini, berobatnya secara begini ini. Saya fair aja, jadi kita nggak ada beban. Tetap kita fair, apapun yang ditanyain teman, sakit apa begini, sakitnya pengobatannya bagaimana, saya katakan semua kalau teman-teman nanya. Jadi kita nggak ada beban, kita malah enteng, plong gitu, pikiran tenang gitu. Iya, betul sekali. Memang harus begitu. Jadi kita nggak usah nutup-nutupin. Kita bicarakan betul. apa yang kita alami, apa adanya, ya. Apa adanya Betul. gitu. Kita juga tidak berbuat tidak membuat-buat gitu, tidak mengarang-arang cerita, mengarang bebas gitu kan. Kita cerita apa yang kita alami. Terlepas dari orang mau percaya atau dia tidak mau percaya, itu terserah saja. Terserah, kembali ke pihak masing-masing. Masing-masing, kan iya, betul. Jadi kita juga merasa tidak ada beban juga. Saya kan bercerita apa yang saya alami. Saya nggak terbeban kan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Pak Turimin, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang Pak Turimin sudah bagikan kepada kita semua, kepada semua pendengar setia orkestra. Semoga satu saat kita bisa jumpa secara tatap muka offline ya. Amin, Nanti kalau ada acara kita undang.
Ya, baik, insya Allah, amin. terima Terima kasih Pak kasih, terima Turimin. kasih Iya, banyak. Salam sehat untuk semuanya, salam pendengar sehat. radio. Iya, Salam hormat untuk kita semua, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa amin, Ta'ala. amin, amin. Semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Iya, Amin. terima kasih Pak Turimin. Terima Iya, kasih. ya, pendengar radio Good News program orkestra, ya ternyata waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Terima kasih banyak atas kebersamaannya yang masih di perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan ya. Kita tetap Amin, amin, amin. menjaga kesehatan, kita tetap bersemangat Amin, karya, amin. kita melakukan hal-hal yang baik. Saya Amin. Maria dari CEC, saya pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih Terima atas kasih. semua Terima kasih perhatiannya. Ibu Ibu Hilda, kasih. halo Maria. Ibu Tuti, apa kabar Ya, Ibu Tuti? baik-baik. Halo Ibu. Ya, semangat terus ya Bu Maria. Banyak memberikan motivasi bagi masyarakat Pagi Bu banyak. Maria, Bu, Terima Ya, kasih, halo, selamat Bu pagi. Teti semuanya, selamat Pak pagi Turimin. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Halo. Ya, Bapak Turimin sehat selalu ya. Alhamdulillah, Kuat, amin, semangat. amin, amin, amin. Iya, ya, amin. Semangat ya Pak Turimin ya. Amin, terima kasih. Semangat, terus semangat. Selamat berkarya Betul. dok, itu dalam perjalanan loh, masih di dalam kendaraan, itu Oh, dalam iya, mobil. iya. Betul. Selamat berkarya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Sama-sama. Ibu Ya, Hilda, Bu. saya kembalikan kepada Ibu Hilda. Terima kasih buat semua para sahabat, saudara, teristimewa untuk Pak Turimin yang sudah berbagi dan menyemangati kita, ya. Dan juga Baik. semua kita pasti sehat selalu. Kita Amin. karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, ya. Terus semangat Pak, apapun yang terjadi, ya. Iya, amin. Semangat. Ya. Saya juga sama, Cancer nasofaring, ya. Iya. Memasuki tahun yang ke-7, memasuki tahun ke-8. Subhanallah. Iya. Demikian juga dengan saudara kita yang lainnya, Bu Esther, Bu Tuti, Bu Teti, Bu Valen, Bu Risita, Ibu Menteria, Pak Barita juga, semua dalam pelindungan Tuhan ya. Amin. Kita tetap jadi berkat. Oke, kita akhiri acara orkestra kita pada hari ini, dan saya ingatkan bahwa minggu depan atau Senin depan kita akan kedatangan seorang narasumber dari CA Endometrium, yaitu Ibu Hani Maharani. Ya, kita dengarkan, kita sama-sama boleh mendapat sesuatu pelajaran yang baru untuk pengetahuan akan kesehatan ya. Jadi kalau itu bukan sakitnya kanker bagian saya, tetapi kalau kita mendengar, waktu kita berjumpa dengan orang lain, setidak-tidaknya ada pengalaman, ada sesuatu yang bisa kita citrakan karena kita ingat, oh ya dulu Pak Turimin cerita seperti ini loh, gitu ya. Jadi iya. Kita berbagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu, kita bisa berkarya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Bu Maria, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti juga. Salam buat teman-teman di Batam. Luar biasa ini Bu Tuti. Salam sehat. Ibu Salam Maria sehat juga semua. luar biasa. Ya, oke, terima bye-bye. kasih. Oke, Bye-bye. saya Uci pamit. Pak Turimin, Makasih. terima Siap. kasih. Bu Sama-sama. Maria, Bu Hilda, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.